Shalom, salam sejahtera. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 9 November 2020. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan pada hari ini, yaitu dari 1 Tesalonik pasal 5 ayat yang ke-11. Di bahini sai masih paingotan mahamu, jala masih pauliulian, songon naung binahin muna. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada waktu itu di masa-masa awal kekristenan, di masa para rasul, banyak orang yang sudah tidak percaya lagi tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka menganggap bahwa hari Tuhan, hari parusia, hari eskatologi, hari di mana dunia ini akan berakhir, sudah terlupakan dan bukan menjadi hal yang begitu penting lagi bagi iman percaya mereka. Mereka merasa bahwa hari Tuhan itu bahkan tidak ada, bahwa hari Tuhan itu bahkan sudah terlupakan, sehingga sebagian dari mereka merasa bahwa hal yang terpenting bagi hidup mereka saat ini adalah hidup sesuai dengan keinginan daging mereka, sesuai dengan keinginan manusiawi mereka masing-masing. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan supaya kehidupan umat yang percaya itu senantiasa berjaga-jaga dengan terus-menerus menjadi anak-anak terang, anak-anak siang, bukan anak-anak kegelapan, dan bukan orang-orang yang hidup pada malam hari, yang tertidur, yang terlelap, yang tidak berjaga-jaga. Karena itu firman Tuhan mengajak setiap kita untuk saling menasehati, supaya seorang akan yang lain tidak terlelap akan kegelapannya, akan keberdosaannya, dan akan kesalahannya. Itu sebabnya menasehati adalah tugas panggilan orang yang percaya. Walaupun pada masa-masa saat ini pekerjaan yang paling sulit dilakukan oleh orang yang percaya adalah menasehati orang lain. Karena setiap orang sudah punya keputusan hidup masing-masing, sudah punya penilaian hidup masing-masing, sehingga nasihat itu bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Dirimulah nasihati, hidupmulah nasihati, kata orang-orang yang mungkin kita ingatkan, kita nasihatkan dalam berbagai kehidupan. Apalagi ketika kita turut serta memberi masukan nasihat kepada orang-orang muda saat ini. Hendaklah kamu saling membangun, karena ketika kita memberi nasihat kepada orang lain, memberi masukan kepada orang lain, maka kita sedang membangun sebuah hubungan yang saling mengingatkan, yang saling menopang, yang saling meneguhkan satu sama lain. Maka orang-orang yang percaya pada waktu itu mengingatkan, menasehatkan
dan bersama-sama membangun iman pengharapan di dalam Kristus, supaya setiap orang hidup dalam terang, hidup dalam siang, berjaga-jaga dan senantiasa berwaspada, dan seharusnya terus-menerus membangun imannya dalam masa-masa pengharapan akan kedatangan Tuhan. Tidak boleh lalai dan tidak boleh lupa, sehingga kita menuruti keinginan duniawi kita untuk sama dengan dunia ini. Pada waktu itu orang-orang yang percaya telah berkomitmen untuk melakukan dan memberikan nasihat seorang akan yang lain dan saling membangun di antara mereka masing-masing. Maka dari itu, ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, membangun dalam iman, membangun dalam pengharapan melalui nasihat, melalui peringatan, melalui pemberitaan kabar baik firman Tuhan kepada sesama kita adalah juga menjadi tanggung jawab dari setiap kita. Tuhan memberkati kita untuk senantiasa saling menasehati, saling mengingatkan, tentu menasehati dengan penuh kasih, keramahan, dan kelemah lembutan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Biarlah Tuhan hidup kami hari ini hanya dalam lindungan Tuhan. Berkati setiap kami supaya ketika kami saling menasehati dan hendak saling membangun di dalam hubungan sesama kami manusia, maka kami akan bersama-sama untuk bisa saling introspeksi diri, membangun iman pengharapan kami. Tuhan berkati setiap kami hari ini di dalam aktivitas, di dalam pekerjaan, di dalam studi. Biarlah pekerjaan kami menjadi saluran sukacita bagi hidup kami, dan biarlah Tuhan mereka yang sedang studi, belajar baik di rumah mereka masing-masing maupun di tempat di mana kami harus mencari ilmu dan menuntut ilmu. Tuhan memberkati kami, memberikan hikmat bagi kami. Berkati pergumulan hidup kami hari ini, sehingga Tuhan, kami bersama dengan Tuhan memenangkan berbagai hal, perkara dalam hidup kami, baik perkara susah maupun perkara senang, baik perkara sehat maupun perkara sakit, sehingga dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, kami senantiasa berharap pertolongan Tuhan dan hanya memohon kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.